Gue ngeliatnya video ini tuh untuk mecah 0103 dan untuk memancing 02 bikin kesalahan. Ngerti gak maksud gue? Hola netizen yang tercinta, film dokumenter Dirty Vote yang tayang pada masa tenang pemilu 2024 direspon berbagai kalangan, termasuk para pejabat, capres beserta tim pendukungnya. Respon mereka beragam, ada yang menuding film ini punya agenda tersembunyi karena melibatkan nama-nama yang diduga terafiliasi dengan capres tertentu. Tapi ada juga yang merespon santai dan berharap konten dalam film itu bisa menjadi cerminan dan edukasi politik untuk masyarakat. Publik juga dibuat penasaran dengan sumber pembiayaan dan para pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote ini. Setelah viral, Dandi Dwi Laksono selaku sutradara film Dirty Vote buka-bukaan mengenai film yang digarapnya. Kini juga terungkap biaya pembuatan film Dirty Vote dan sumber biaya tersebut. Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga. Tercatat ada 20 lembaga yang terlibat kolaborasi dalam film ini, yakni Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch. Lalu ada Jatam, Jeda untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Perludem, Salam Empat Jari, Satya Bumi, Demis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Padahal film ini dibuat dengan hati dan jiwa raga kami, dengan harapan dapat menyentuh jiwa dan raga rakyat Indonesia. Ya minimal kayak orang-orang nangisin Prabowo itulah. Dengan begitu rakyat Indonesia tergugah, maka terjadilah demo besar-besaran, aksi bela negara jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4. Seperti yang terjadi 2017 pada Ahok. Dan akhirnya menanglah capres jagoan kami. Tapi pada kenyataannya jauh panggang daripada api. Yang ada film ini dibuat lucu-lucuan, dibuat meme, dibuat guyonan, malah dibuat all-in-all-inan. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan negara ini ya Tuhan? Yang paling lucunya lagi, kami malah merasa paling pintar di dalam kolam kami sendiri. Dan kami menganggap orang lain bodoh. Orang-orang yang suka dengan film inilah orang-orang yang pintar, yang peduli demokrasi. Dan rakyat Indonesia yang lain dianggap bodoh. Ternyata kami hanya pintar di dalam satu kolam ya Tuhan. You know what? I was actually in the middle of me doing my thesis, but I want to say something. Ini kita ngomong dalam bahasa Indonesia aja ya, karena ini ada hubungannya sama dokumenternya Dirty Vote itu. If you haven't watched it, I recommend it. It's like 1 to 2 hours. Just watch it. It's on YouTube. Please. Sebenarnya tuh udah banyak yang bilang, teman-teman aku yang juga udah banyak bilang yang kayak nggak usah aja ngomongin politik dan sebagainya gitu-gitu. But I want to talk about. I'm pissed. Aku tuh kesel. Banyak orang yang bilang kalau kayak Dirty Vote itu tuh kayak memojokkan suatu paslon tertentu, bla 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 bla. No, bitch. Dirty Vote itu bener-bener kayak mau nunjukin ke lo kalau pemerintahan kita tuh udah busuk banget. Katanya kan negara Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Di mana negara demokrasi itu harusnya bensinnya itu adalah suara rakyat. Tapi, oh my fucking god, di Dirty Vote itu sendiri tuh dibilang kalau rupanya suara kita tuh bisa dibeli segitu gampangnya dengan uang kita sendiri yang kita bayar dari pajak. Segitu gampangnya pemerintah menyelesaikan anggaran pajak yang kita bayar yang dari potongan. Itu 3 dosen itu mau nunjukin ke lo semua kalau there's something wrong. Mereka tuh udah terang-terangan melanggar hukum, even hukum dasar negara Indonesia sendiri. Itu 3 dosen bahkan itu tuh udah kayak nunjukin dari setiap paslon itu tuh apa-apa aja yang kurang dan apa-apa aja yang mereka langgar. Itu mereka tunjukin semua. Oh my fucking god. Dan masih sempet-sempetnya ada orang yang kayak ini kan memojokkan paslon tertentu, ini mah dia ini bikinan dari orang lain, ini black campaign. Fuck you. Mereka mau nunjukin ke lo nih. Mereka mau nunjukin ke lo data yang ada, ini datanya public, track record yang public, dari CV yang juga public. There's something wrong with our government system. There's something wrong with our judicial system. And you say like, oh ini memojokkan paslon.
Like, damn, if you have the privilege to stay silent in this time and age, in this time especially, like, damn, you're privileged, first of all. Like, good for you. Good for you. But just shut the fuck up. Anyways, that's it. Aku cuma pengen, Mari kita ngomongin masalah dirty vote ya. Sebenarnya menurut gue ini nggak cocok dinamakan dirty vote, lebih ke dirty people. Karena orang-orang di balik ini semua tujuannya tuh untuk kampanye. Jadi bukan mencerdaskan bangsa gitu loh. Dia berpihak ke satu paslon dan menjelekkan paslon lain. Gue kasih tau ya, di mana-mana politik itu kotor. Nggak satu, nggak dua, nggak tiga, itu semua sama. Punya kepentingannya sendiri dan pastinya mencari kekuasaan. Jadi lo jangan ngerasa benar sendiri dan paling ngerasa suci. Karena gue yakin pasti ada yang namanya politik tuh ada hal-hal kotor yang dilakuin. Makanya kenapa politik tuh nggak boleh dicampurkan dengan agama, karena politik tuh bertentangan dengan ajaran agama. Agama sendiri itu adalah suci, jadi nggak boleh dikotorin dengan politik. Pemilu tuh bentar lagi, jadi banyak oknum yang dibayar untuk memberitakan ketidakbenaran atau fitnah malahan. Jadi lu tuh jangan gampang percaya, cari tahu dulu. Dan baik lagi, nggak ada yang namanya politik tuh 100% bener, apalagi partai gede. Dan lo tahu sendiri kan, dulu Pak Jokowi juga bekas partai 03. Jadi jangan so suci, kalian tuh semua sama. Emang nggak ada yang bersih yang namanya politik mah. Yang penting cari pemimpin yang bisa kerja dan bisa menjaga Indonesia. Karena Indonesia tuh bukan cuma soal rakyat, banyak negara luar yang ngincer Indonesia, tau nggak, mau ngambil sumber dayanya. Dan kita butuh pemimpin yang tegas, tau nggak, yang nggak takut sama negara luar, supaya Indonesia tuh aman, baik serangan dari dalam maupun luar. Tapi gue gak kaget sama kemunculan dirty vote ini karena 5 tahun sebelumnya juga udah ada seksi killer, bener gak gue? Dan gue juga sebenarnya udah gak mau ngebahas soal ini karena kembali lagi mengingat apa, masa tenang. Tapi bikin gue gak tenang. Kenapa? Disclaimer sekali lagi, gue bukan buzzer 01, 02, dan 03 ya. Catat. Cuma yang bikin gue jadi gak tenang adalah, kok bisa cawapresnya masih kampanye terang-terangan di sosial media? Kayak, Pak, udah Pak, bener kok, gak cuma beliau saja yang masih melakukan itu, tapi cuma beliau yang melakukan itu secara terang-terangan. Postinglah lagi ziarah, postinglah lagi ngumpul-ngumpul untuk mendoakan kemenangan. Pak, jangan bikin blunder deh 1 hari lagi Pak. Terus untuk kubu sebelahnya dibilang kayak, dia juga masih blusukan kok, masih apa kok, bla 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 bla. Terus juga bilang katanya, ngapain klarifikasi kalau emang gak ada ini, ngapain bikin konferensi, bla bla bla. Terus untuk yang gak terima soal Nepo Baby, ada yang bilang kayak, terus zaman dulu Megawati Soekarno Putri dan segala macam. Ada juga yang bilang kayak Nepo Baby baru ada sekarang aja, dulu juga zamannya Soekarno ke Megawati kayak gitu. Mohon maaf sayang, pertanyaannya, masa iya mau diterusin? Kan katanya negara demokrasi. Terus kalau nyerang ke 03 nya gini bahasa buzzernya, kok yang surat tercoblos 31.000 sekian gak ditayangin? Nih gue gak tahu ya, gue gak ngikutin ini sebegitunya gitu. Cuma kayak gue malah ngerasa ini tuh jadi alat untuk menyerang kedua belah pihak sebenarnya, bukan. Jadi kayak gue ngeliatnya video ini tuh untuk mecah 0103 dan untuk memancing 02 bikin kesalahan. Ngerti gak maksud gue? Gue gak tahu ya ini make sense atau enggak di kalian, tapi di gue, di sudut pandang gue seperti itu gitu. Terus gue gak tahu apakah ini sengaja atau gimana gitu. Tapi di dalam dirty vote itu tuh kalau gak salah ada 4 jari yang menunjukkan banget kalau itu menyerang ke sana. Jadi kayak gue gak ngerti nih si dirty vote ini tuh arahnya mau kemana gitu. Lo mau ngelumpuhin atau mau menyingkirkan Pak Jokowinya, atau mau memancing 02 untuk berbuat kesalahan, atau mau memecah 01 dan 03. Itu tuh kayak gue gak paham gitu. Terus juga kayak balik lagi nih kayak yang gue bilang, kalau misalnya Pak Jokowi berani untuk melangkah dan meninggalkan merah yang kita anggap bahwasannya dia adalah yang paling berkuasa, berarti kan orang di belakangnya Pak Jokowi lebih berkuasa daripada itu. Terus pertanyaan gue cuma satu lagi nih. Nah, terus gue ada pertanyaan lain. Pertanyaannya adalah, kok bisa si orang yang menggarap dirty vote ini tidak takut dengan orang di belakangnya Pak Jokowi? Apa jangan-jangan emang sengaja dibuat oleh pihaknya mereka yang seakan-akan menyerang dan supaya dapat, ya gitulah. Gue tidak membenarkan apa yang dilakukan itu benar. Tapi gue sebagai orang yang ada di lingkungan ini, gue membenarkan bahwasannya kekotoran, ketidakadilan, kejahatan, dan segala macam yang terjadi di dalamnya itu memang betul ada. Jadi kayak
ya nggak kaget gitu. Tapi keren banget loh kalau misalnya memang dia adalah tim oposisi dari 02, kok dia bisa ya sampai punya bukti rekaman sebanyak itu? Keren gak sih? Dan mostly informasi itu adalah informasi dari A1 yang kayak kok bisa tim oposisi dapet informasi dari A1. Tapi gue bikin video ini sebenarnya cuma untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gue aja sih. Kayak gue penasaran aja kenapa gitu, kok bisa, siapa gitu-gitu loh. Jadi kayak kalau kalian mau komen boleh kasih penjelasan dan kasih penjabaran. Tapi jangan ngebuzzer ya, sialan. Gue udah capek nih soalnya sama pembazaran-bazaran ini. Bye-bye. Terima kasih, aku tunggu jawaban kalian.